Seoul National University (SNU) di South Korea, Korea Selatan. Jadi yang mau tanya-tanya nanti sebentar dipersilahkan ke Kak Dian, baik itu terkait studinya ataupun terkait dengan opa-opa Korea di sana. Bagaimana perkembangan Korea Selatan, silakan tanya di Kak Dian. Kemudian yang kedua ada Kak Litwina Felisima Tae. Ini saya hafal sekali namanya karena satu angkatan dengan saya. Kak Wina yang saat ini sedang melanjutkan studi di University College London, Inggris, UCL di Inggris. Ya, jadi Kak Wina ini S2 dan S3-nya di luar negeri semua. Dan di kampus yang sama, UCL. Jadi S2 mungkin setelah pulang Kupang, wah rasanya kangen UCL, lanjut lagi S3-nya di UCL. Jadi nanti yang mau ke Inggris juga silakan tanya-tanya lebih banyak ke Kak Wina. Kemudian yang terakhir ada Pak John. Nah, ini yang ganteng satu-satunya dari narasumber kita malam hari ini. Pak John ini angkatan 2010, seangkatan dengan Pak Maksi. Ya, Pak John tinggal ujian promosi terbuka ya, Pak John, untuk Ya, mendapatkan gelar doktornya di Universitas Negeri Malang. Ini Pak John ini kakak kelasnya Pak Marsi. Pak Marsi sekarang sementara studi, sementara ambil data kalau tidak salah. Pak ya. John sudah hampir menyelesaikan, tinggal satu tahap ujian akhir lagi. Siap. Baik, tanpa berlama-lama, kita akan segera mendengarkan cerita dari tiga orang alumni hebat Prodi Pendidikan Fisika. Silakan adik-adik perhatikan, kemudian kalau ada yang ingin ditanyakan nanti di akhir sesi bisa ditanyakan. Dengan demikian maka kita lanjut, kita mulai ke sesi cerita dan menginspirasinya. Yang pertama kepada Kak Dian, silakan untuk memulai bercerita. Silakan Kak Dian. Terima kasih kepada Pak Kaprodi, Pak Janes, Dek Janes asik ya. Dan juga teman-teman yang lain yang sudah hadir, baik itu mahasiswa, alumni, dan juga mm, pegawai, dan semuanya, juga kakak-kakak, Ibu Wina, dan juga Pak Jo, yang sebenarnya itu mau panggil kakak, kayaknya adik-adik. Ya, oke. Oh, waktunya 10 menit ya, Janes. Mohon izin waktunya mungkin bisa 15 sampai 20 menit. 15 sampai 20. Oke. Ya, Semaksimal-maksimalnya saja. siap. Ini Siap. Baik. pertama-tama mohon maaf karena sebenarnya saya mempersiapkan PPT. Cuman setelah saya buat PPT habis, sepertinya lebih enak kalau ada foto. Nah, saya cari foto, ternyata foto-fotonya tidak terbawa sampai di Korea ini. Jadi, baik, selamat malam untuk kita semua di waktu Korea Selatan. Nama saya Pujianti Donoata, biasa dipanggil Puji. Dian juga bisa. Kalau di Korea sekarang apa, tiga nama, tiga suku kata. Jadi pujian. Oke, jadi terlihat di kaca. Saya angkatan 2007, masuk sekitar bulan September 2007. Berarti sekarang sudah 19 tahun yang lalu saya masuk di Prodi Pendidikan Fisika Undana, dan tamat tahun 2011, di September 2011. Jadi 4 tahun. Yang saya mau ceritakan di sini, yang pertama, tidak, eh, saya mau tanya, ada berapa orang yang masuk jurusan pendidikan fisika, tapi ternyata dia sebenarnya aslinya dia pilih ini jurusan. Ayo Coba, adik-adik. eh apa namanya? Oke, satu pengguna Zoom. Ya, raise hand, raise hand. Oh, ada lagi? Mungkin ada, mungkin juga sebenarnya ada, cuman dia malu-malu. Oh, dua, Papi Kenzo. Ada lagi? Dan fun fact, sebenarnya saya masuk pendidikan fisika Undana itu bukan karena pilihan saya. Jadi pilihan pertama saya adalah teknik arsitektur, terus pilihan kedua adalah FST, fisika. Jadi, tapi secara waktu ujian SMP PTN, habis itu pulang, terus dan bapak tanya, pilih jurusan apa? Saya bilang arsitek. Karena memang dari dulu pengen jadi arsitek. Terus bapak marah karena bapak saya adalah guru fisika. Saya adalah anak pertama. Jadi, suami bisa mari ikut papa ke Tempi di BAK, Undana, dan eh,
pengganti pilihan SPSN dulu namanya SPMB, seleksi penerimaan mahasiswa baru. Akhirnya tiba-tiba saya dinyatakan lolos di pendidikan fisika dengan kebahagiaan orang tua saya. Saya sendiri tidak bahagia sesungguhnya, teman-teman, adik-adik sekalian. Jadi em, dengan rayuan-rayuan bapak-bapak bilang begini, sudah sana apa-apa nanti semester 3 bisa ganti jurusan. Nanti semester 1 nih 20 SKS, semester 3 ketemu bisa transfer mahasiswa pindah PFST. Akhirnya dia bilang, oke, seiring berjalannya waktu ternyata ada hal-hal yang apa namanya membuat saya akhirnya tidak pindah. Yang pertama adalah saya punya pacar satu program studi. Akhirnya Son mau pindah lah Bapak. Pas semester 3 Bapak tanya mau pindah prodi, dia bilang biar Bapak Son usah sah. Beta suka ini suka ini prodi. Sebenarnya karena besok punya pacar di situ. Gitu. Akhirnya akhirnya beta meneruskan lanjut di pendidikan fisika Undana dan pada tahun 2008 itu kalau salah 2008 akhir itu mulai terkenal muncul yang namanya Facebook 2008 kayaknya. Lalu Ketempung Kampus Pendidikan Fisika Undana waktu itu membuka warnet di ruang prodi. Komputer kayaknya ada 6. Jadi akhirnya BEM memutuskan untuk buat akun Facebook di situ. Di situlah BEM mulai berkenalan. Ini mau pakai kata beta saya ya Wilson mengerti dengan ini bahasa Indonesia jadi mau terus akhirnya disitulah BEM mulai berkenalan dengan K-pop teman-teman jadi dan BEM memulai membuat akun dan di situ BEM memulai karena kita dengan Facebook kita mengenal banyak orang akhirnya mulai berbicara bahasa Inggris sehingga di tahun itu saya mulai menemukan passion untuk berkuliah. Wah, akhirnya saya mulai punya semangat nih untuk berkuliah. Yang pertama adalah untuk karena sudah punya pacar, yang kedua adalah untuk P-Warnet fisika gitu. Lalu saya juga bukan mahasiswa yang pintar-pintar banget begitu. IPK-nya juga yang bukan 4,3 gitu. Semester 1 IPK saya adalah 2,75. Waktu itu benar-benar karena bukan jurusan saya tidak suka. Jadi ya udahlah akhirnya IPK saya 2,75 waktu semester 2 tuh IPK saya tuh sekitar 3,25 3,25. Akhirnya saya memutuskan untuk terus melanjutkan kuliah ini terus saya berpikir sebenarnya fisika ini bukan kesukaan saya tapi saya pilih. Terus saya juga punya passion di bagian musik-musik, suka K-pop. Terus kebetulan pacar saya waktu itu dia adalah seorang keyboardist gereja begitu. Jadi saya juga suka musik-musik gitulah. Akhirnya saya pikir apa sih sebenarnya tujuan nanti saya mau cari judul ini, judul apa yang mau skripsi ini. Ternyata saya pikir kemana kalau ini musik nih ketong kaitkan dengan fisika begitu. Karena di semester 5 itu semester 4 itu saya lolos jadi paduan suara Bela Kantare di Undana. Mungkin ada juga dari anak fisika yang ini. Karena memang saya passionnya suka musik juga gitu. Akhirnya saya meneliti sebuah penelitian yang akhirnya menjadi judul skripsi saya yaitu tentang multiple intelligence atau kecerdasan ganda. Kecerdasan ganda di mana orang-orang itu dalam belajar fisika dan dalam belajar yang lainnya juga. Tapi waktu itu karena saya jurusan fisika, jadi penelitian saya di bagian orang-orang siswa belajar fisika itu dengan cara kecerdasan mereka masing-masing. Jadi ada anak-anak yang mencerdaskan karena menghafal, memang belajar fisika karena memang dia suka fisika. Tapi dia juga bisa belajar fisika dengan menggunakan lagu. Jadi waktu itu saya ganti ada lirik lagu zaman dulu banget pokoknya itu lagunya boy bandnya namanya Tip X. Saudara. Ganti itu dengan menghafal sinar datang, sinar pantul dari cermin cekung dan cembung. Saya buat itu, terus saya penelitian di SMP Negeri 1 Kupang untuk melihat apakah mereka ini punya keragaman kecerdasan dalam menggunakan musik, menghafal dengan menggunakan musik. Lalu saat mengajar itu saya menyemprotkan parfum dan pada saat ujian saya menyemprotkan parfum yang sama. Ternyata orang-orang mengingat
aroma yang sama itu membawa kenangan-kenangan. Nah, dengan kenangan yang datang itu juga dia juga mengingat materi fisika yang waktu itu saya ajarkan. Dan akhirnya penelitian saya ini pada akhirnya setelah saya tamat hanya menjadi penelitian biasa dan berakhir di perpustakaan Undana sebagai skripsi. Lalu saya melanjutkan S2, melanjutkan S2-nya di Universitas Brawijaya. Saya tidak mengambil pendidikan fisika lagi, saya mengambil fisika medis dan biofisika berdasarkan hasil konsultasi saya dengan Pak Marsi Bani. Um, Beliau bilang fisika medis dan biofisika itu masih sedikit di Nusa Tenggara Timur. Ayo ambil itu, sekalian belajar tentang nuklir. Saya pikir, wah keren juga ya nuklir-nuklir ini. Akhirnya saya belajar. Saya belajar, dan karena sebagai S1 pendidikan fisika, kita masuk ke S2 fisika murni, jadi kita harus mengikuti namanya matrikulasi. Matrikulasi ini penyetaraan materi. Jadi dari S1 pendidikan fisika yang belajar keguruan dengan fisika yang untuk untuk SMP, SMA, kita belajar ke materi yang lebih dalam lagi. Nah, disitulah saatnya karena saya bukan anak yang pintar-pintar banget, eh, saya lulus S1 dengan IPK 3,13. 3,13. Mungkin yang di sini lulus di atas 3,5 atau mungkin 4. Nah, saya lulus dengan 3,13 dan dengan satu nilai D. Dengan satu nilai D. Jadi waktu itu saya terpaksa harus lulus. Pokoknya saya tidak mau lanjut di semester 8. Saya harus lulus semester 7. Karena saya udah mau S2 gitu. Jadi waktu semester 5 saya dapat nilai D, terus saya konsultasi dengan Pak Hartoyo, itu beliau adalah dosen PA saya. Saya bilang, Pak, nilai saya D nih, tapi saya tetap mau tamat. Terus Pak bilang, bisa saja sih, kamu bisa ambil lagi mata kuliah namanya alat-alat ukur fisika. Ambil lagi di semester 7. Tapi saya tidak mau lagi, karena semester 7 tuh saya sudah harus ujian skripsi. Akhirnya saya bilang, bisa tidak saya lulus dengan ini D? Katanya, waktu itu aturannya bisa 3D, maksimal 3D. Saya bilang, oh ya baru satu nih. Berarti saya bisa lulus. Akhirnya dengan memaksakan diri, bukan memantaskan diri, memaksakan diri saya lulus dengan satu nilai D, IPK saya 3,13, pendidikan fisika, saya lanjut ke fisika murni. Itu namanya cari mati. Jadi saya masuk ke fisika murni dengan susah-susah. Saya belajar sampai pertama kali saya mengalami kebotakan dini itu waktu S2 di sini. Terus belajar sampai hidung berdarah. Karena bukan materi saya dan saya harus belajar fisika dan saya harus belajar sendiri karena yang dari SPD ke MS itu cuman saya sendiri waktu itu angkatan saya. Sehingga saya rasa itu sangat berat. Itu paling berat. Tapi akhirnya terlewati waktu S2 sampai terakhir. S2 itu saya penelitian tentang pengaruh sinar gamma, radiasi gamma terhadap kanker ginjal, dan juga penggunaan bagian putih semangka dibuat jadi jus, terus untuk penyembuhan kanker ginjal ini. Waktu itu. Nah, kebetulan waktu itu adik junior saya ini Pak Kaprodi, Pak Janes, masuk setelah saya. Juga jurusan yang sama, fisika medis dan biofisika. Setelah saya pulang dari S2, saya sempat menjadi guru honor di SMP Negeri 1 Kupang Kembali, tempat saya PPL. Lalu saya sambil melamar di tempat-tempat yang berhubungan dengan jurusan S2 saya, yaitu fisika nuklir. Saya lamar di rumah sakit, saya lamar di Batan, Badan Tenaga Nuklir Nasional, dan lain-lain. Namun, setelah itu saya mengikuti tes PNS selama 3 kali berturut-turut sebagai dosen, tapi gagal. Lalu saya mengikuti tes sebagai tenaga nuklir di Batan, gagal juga. Dan yang terakhir saya mengikuti pacar saya nih, saya ingin tes di Kabupaten Sumba Timur, tapi gagal juga sebagai guru, tapi gagal. Saya pikir ternyata terlalu bodoh, kok apa begitu. So, S2 gagal terus, saya semua menyerah. Tapi dalam waktu itu saya juga mengajar di Undana. Akhirnya saya ngajar um, Pak Jo, Pak Maksi, dan juga teman-teman yang lain juga mungkin saya sempat bawa satu mata kuliah kalau tidak salah waktu itu. Sambil juga menjadi dosen di Universitas San Pedro yang waktu itu baru dibuka. Jadi waktu itu dibuka tahun 2016, saya menjadi kaprodi fisika di situ. Saya bekerja selama 2 tahun. Lalu dari tahun 2018
Selama itu saya masih masih berumur di bawah standar di standar tes PNS lah. Jadi saya tetap mengikuti tes PNS jumlah 5 kali dan gagal semuanya. Saya putus asa. Akhirnya saya udah jadi dosen dosen swasta sajalah. Ya. Saya menjadi dosen di Universitas Muhammadiyah Maumere, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur dari tahun 2018. Dan di tahun itu saya mulai berpublikasi, publikasi dan juga melakukan kegiatan pengabdian masyarakat dan lain-lain di kampus yang ada di kampung itu. Kan Maumere bukan ibu kota kabupaten. Tapi ternyata teman-teman, disitulah saya bertumbuh. Setelah mengalami 5 penolakan, disitulah saya bertumbuh di kampus yang bukan di ibu kota kabupaten. Saya di tahun 2020 saya mendapat kesempatan untuk jadi dosen magang di Universitas Gajah Mada. Di situ mereka mengajak, kamu ini aja masukkan lamaran nanti S3 di sini. Terus saya pikir, wah oke juga nih S3 di UGM. Sambil juga saya bekerja sebagai asesor di Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah yang bekerja bertugas untuk pergi ke sekolah-sekolah SD, SMP, SMA, SMK untuk mengakreditasi sekolah di seluruh Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, ketika saya melakukan kegiatan akreditasi inilah, saya melihat di kenyataan bahwa, oh, ternyata sekolah-sekolah ini bukan hanya, karena saya kan dari kota Kupang nih ya, tinggal terus di S2 di Jawa. Terus apa, datang mengajar di Maumere. Dan saya melihat ada banyak sekolah yang lokasinya sudah, saya sempat menangis, teman-teman, waktu saya dapat penugasan di Soe, Timur Tengah Selatan, tapi bukan di Soe-nya, bukan. Terus pas itu musim hujan, longsor 3/4 jalan, tinggal 1/4, dan dia tanah liat. Jadi jalan licin, longsor, saya menangis di situ. Dan kayak, orang-orang kok masih bisa sekolah di daerah kayak gini. Saya juga pergi ke satu sekolah di kaki gunung Lewotobi laki-laki. Sekolah sangat bagus. Saya memberikan akreditasi A di sekolah itu, tapi 2 tahun kemudian Gunung Lewotobi laki-laki ini meletus dan menewaskan guru sekolah tersebut, dan sekolah tersebut hancur. Mungkin teman-teman ada di Flores Timur ada yang tahu nama sekolahnya SMPK Santisima Trinitas Larantuka. Nah, sekolah itu hancur. Sekolah itu adalah sekolah yang saya akreditasi. Nilainya A. Dalam artian dia mengajar juga tentang bagaimana sih, karena kita di kaki gunung. Kalau hal-hal terjadi bencana, apa yang terjadi dan lain-lain. Namun ketika terjadi bencana, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sekolah tersebut hancur dan sekolah tersebut sudah ditutup, teman-teman. Dan inilah yang membuat saya uh, optimis untuk melakukan penelitian di bagian fisika kebencanaan. Saya mengajar juga itu fisik karena bukan dosen SPD, bukan MPD. Jadi di universitas saya mengajar fisika murni. Akhirnya saya meneliti tentang fisika kebencanaan ini dan saya melanjutkan S3 di fisika kebencanaan ini. Jadi waktu saya S2 di UGM mereka bilang, ayo S3 di UGM. Akhirnya saya pakai beasiswa LPDP. Nah, di beasiswa LPDP ini dia waktu itu ya, dia bilang tes TOEFL. Nah, karena saya dari S1 suka K-pop dan mulai Facebook dan lain-lain menggunakan bahasa Inggris, itu hobi saya. Jadi, saya rasa bahasa Inggris bukan masalah buat saya. Akhirnya saya mengikuti tes TOEFL. Ternyata nilai TOEFL saya tuh di atas, karena waktu itu dia bilang untuk dalam negeri itu 450, untuk luar negeri itu 500. Terus tiba-tiba tes TOEFL saya tuh 530. Saya pikir, waduh, ini bisa di luar negeri nih. Tiba-tiba ide jahat muncul di kepala saya. Terus teman-teman saya ajak, ayo kita kan nuklir toh, jadi lanjut saya di Jepang. Terus saya pikir di Jepang oke juga, cuman saya tidak bisa bahasa Jepang. Orang Jepang itu belajar dengan mereka menggunakan bahasa yang mereka suka sendiri. Mereka pakai bahasa mereka, tidak menggunakan bahasa Inggris. Saya tidak mau. Tapi satu-satunya negara yang saya suka adalah Korea. Daftarlah dengan niat tanpa memberitahukan orang tua saya. Tapi akhirnya saya lulus baru kasih tahu orang tua. Em, Akhirnya saya masuk ke S3 di Korea dengan bahasa yang cuma tahu Annyeonghaseyo dan Saranghaeyo.
hanya dua itu. Dengan struggle itu, tapi akhirnya sekarang saya semester 3 di sini. Kebetulan ada apa namanya, dapat kursus juga, karena di sini juga diajarkan untuk mahasiswa asing. Dia kasih setiap semester tuh ada mata kuliah bahasa Korea juga. Jadi akhirnya saya survive di sini, dan masih hidup sampai saat ini, di jurusan Psika Kebencanaan, di bawah Departemen Earth Science Education. Jadi bukan Physics Education, Departemen Earth Science Education di Seoul National University. Lalu yang mau saya bagikan di sini adalah, teman-teman mungkin ada yang putus asa dengan nilai waktu selama kuliah, nilainya jelek, jelek. Terus membuat teman-teman putus asa, stres, dan lain-lain. Jangan biarkan satu nilai itu menentukan teman-teman punya jalan hidup. Karena saya bisa lulus dengan satu nilai D, sesuai nama saya Dian. Terus habis itu apa namanya? Hidup saya hilang arah, penolakan tes PNS berulang-ulang. Sampai sekarang usia saya sudah bukan usia PNS lagi. Tapi akhirnya eh, mungkin dari penolakan-penolakan inilah kita bisa dapat jalan yang sesungguhnya. Jadi mungkin penolakan-penolakan ini bukan berarti menutup, bilang menyerah, pulang gue buka kios di rumah jaga papa mama, bukan itu. Tapi ada jalan tertentu yang memang harus kita lewati, jalan tertentu yang harus kita lewati, dan akhirnya jalan yang tidak pasti ini akhirnya membawa kita kepada akhir yang lebih menyenangkan. Bayangkan kalau waktu itu saya lulus tes PNS, atau saya memilih untuk menyerah, saya tidak ada di Korea saat ini. Dan saya tidak ada di Korea saat ini. Saya mungkin ada di Sumba Timur mungkin, atau di Undana mungkin, atau di Maumere terus mungkin. Kalau saya memilih menyerah, saya mungkin ada di rumah, jaga saya kios di rumah, gitu. Jaga galon. Jadi jangan biarkan pintu-pintu yang tertutup itu, jangan lihat terus di pintu situ, tapi cobalah pintu lain. Kalau tidak ada pintu, jendela. Karena saya dapat lewat jendela. Akhirnya masuk kayak gitu. Ya mungkin itu apa sharing saya, dari masuk yang salah jurusan, terus sampai akhirnya gagal tes PNS, sampai akhirnya berakhir di Korea Selatan saat ini. Sebenarnya belum berakhir. Jadi habis ini, karena saya merupakan penerima beasiswa LPDP seperti pembicara-pembicara yang lain, kami akan pulang kembali saya akan kembali menjadi rakyat biasa di Nusa Tenggara Timur gitu, untuk mengaplikasikan apa yang sudah saya terima di luar negeri. Oke, jadi tetap semangat teman-teman, baik itu para alumni yang mau melanjutkan studi maupun juga adik-adik sekalian yang masih mencari-cari masa depan. Semangat, pasti kalian bisa juga. Terima kasih. Luar biasa, Kak Dian. Sangat-sangat menginspirasi ya. Ini ceritanya sangat-sangat menginspirasi. Eh, Tadi saya eh, sempat tangkap beberapa pesan yang benar-benar harus kita pegang bersama ketika ada pintu yang kita berdiri di depan dan tidak terbuka-terbuka, cari pintu yang lain. Ya, karena siapa tahu itu bukan bagian dari doa kita, tetapi Tuhan bilang bahwa itu adalah jalan yang paling bagus. Kita harus ke sana. Dan terbukti ketika apa yang kita sudah uh, apa kita sudah niati dari awal. Kak Dian ini saya tahu sekali sangat-sangat pengagum Korea. Kak Dian sampai punya bajunya, masih ada Kak Dian? Baju apa namanya ya? Aduh, masih lagi. Hanbok. Kak Dian ini waktu di Malang pernah ke Singapura, bela-belain ke Singapura untuk nonton Korea. Nonton konser opa-opa Korea. Dan ketika itu semua di apa ya, dihidupi di dalam diri dan dengan satu tekad dan keyakinan, akhirnya sekarang Kak Dian ada di Korea. Yang waktu itu hanya bisa lihat dari internet, sekarang buka mata di sekitar orang Korea semua. Ya, luar biasa Kak Dian. Untuk adik-adik semua, eh, kalau ada pertanyaan, nanti di sesi yang terakhir kita akan buka sesi untuk bertanya.
Sebelum kita masuk ke pembicara yang kedua, narasumber yang kedua, Kak Litwin, saya mau sapa dulu, ada beberapa alumni yang sudah bergabung, ada Kakak Etni, Kakak Ken, Kakak Ida, Kakak Oce, dan lain sebagainya. Mohon maaf saya tidak bisa sebut satu persatu. Selamat bergabung. Ini salah satu acara yang eh, dirintis oleh Prodi Pendidikan Fisika oleh Pak Maksi, yaitu alumni bercerita. Ini kita baru masuk di episode 1. Bulan depan kita akan episode 2. Nah, malam hari ini Kadian tadi sudah selesai membagikan. Terima kasih banyak Kadian. Bersiap, ini pasti habis ini akan ada banyak pertanyaan karena di sini ada adik-adik yang benar-benar mereka hobinya sama kayak Kadian, yaitu hobi opa-opa Korea. Ya, jadi siapkan pertanyaanmu bagaimana untuk ke Korea. Silahkan nanti di sesi yang terakhir. Selanjutnya Kak Wina, ya Kak Wina ini teman seangkatan Kak Wina waktu kuliah itu juga hobinya dengar artis-artis artis-artis Barat, artis Inggris, Amerika, itu hobi sekali putar lagu-lagu mereka. Dan terbukti sekarang Kak Wina sudah ada di Inggris. Jadi bermimpi itu tidak boleh yang pendek-pendek, yang tinggi sekalian. Ya, silakan Kak Wina, kesempatan diberikan 15 sampai 20 menit untuk bercerita. Silakan Kak. Makasih Kak Janes kesempatannya. Ini mohon maaf bisa bantu di-share PowerPoint presentation tadi. Boleh, boleh. Oke, Sebentar. siap. Oke, saya. Ini sambil tunggu PowerPoint-nya, saya mau sapa dulu selamat siang waktu UK. Saat ini di sini jam 11.44. Kebetulan saya sedang di London untuk sedang menempuh studi PhD saya. Em, yang pertama saya rasa saya mau apresiasi dulu kegiatan seperti ini sangat bagus sekali karena zaman kami dulu kami tidak punya kegiatan seperti ini dan kami tidak punya role model. Role model itu mungkin kita kayak apa sih role model, tapi sebenarnya apa namanya efek yang diberikan itu cukup powerful kalau kita punya role model. Terima kasih dan saya mengapresiasi kegiatan ini. Semoga terus dilakukan ke depannya. Kemudian Pak Janes, terima kasih juga sudah mengundang. Pak Janes ini, saya cerita sedikit ya, salah satu bintang di kelas kami. Dan saya rasa ini senior-senior juga akan sepakat. Pak Janes lulus 3 setengah tahun ya, dan itu memberikan peer pressure, tekanan dari peer, dari tekanan tekanan dalam tanda kutip hal yang positif ya terhadap kami yang lain, dan membuat kami juga apa namanya ingin ingin seperti Kak Janes juga waktu itu. Kemudian Kak Didon luar biasa. Terima kasih sudah share hal-hal baik. Terima kasih sudah apa namanya mau berbagi bahwa jangan patah semangat karena ada jendela-jendela lain yang menunggu kita untuk dibuka. Kak Didon ini saya selalu bangga kalau cerita soal Kak Didon. Bahkan di sini ini salah satu cerita, saya punya flatmate dan dia orang Spanyol, kemudian dia penyuka Korea. Jadi saya bilang, saya punya teman dulu dia tuh penyuka Korea dan apa ya, karena kesukaan dia terhadap Korea itu mengantar dia sampai PhD student sekarang di Korea dan dia akhirnya follow Kak Didon di Instagram. Jadi kalau ada eh, tambahan satu follower itu dipromosi itu oleh saya. Kemudian ada teman-teman yang lain, ada senior juga yang saya lihat di partisipan. Selamat siang. Saya izin pakai PowerPoint karena tadi Kak Didon storytellingnya mantap ya, komprehensif sekali mengingat hal-hal detail. Ini saya izin pakai PowerPoint. Em, Judulnya Apakah Berani sudah kelihatan, Kak? Saya bisa disapa Litwina atau Wina, whatever. Ya. Kemudian saya bagi slide ini menjadi beberapa stage hidup saya. Mungkin ada beberapa pencapaian, tapi sebenarnya itu bukan mau menyombongkan diri, tapi saya mau berbagi saja hal-hal baik yang saya dapatkan selama stage hidup saya. Oke, kita ke slide 2. Ini saya tandai sebagai awal perjalanan. Jadi tahun 2009 sampai 2013, 17 tahun lalu,
Saya masuk di pendidikan fisika Universitas Cendana seangkatan dengan Pak Janes. Kami namanya angkatan 59 Sense. 59 Sense ini apa namanya sama dengan jumlah classmate saya waktu itu 59 orang. Kemudian saat itu saya menjalani kehidupan yang normal sebagai student, sebagai mahasiswa ngampus. Kebetulan rumah saya di Liliba, jadi waktu itu naik ojek. Saya ingat ojeknya 3.000 ke Undana waktu itu. Kemudian naik ojek, terus ada jalan jalan pintas di dekat Undana. Saya tidak tahu mungkin sudah dipagari saat ini. Itu jalan kaki ke sana, terus naik bemo Penfui ke eh, cabang farmasi, kemudian jalan kaki dari cabang farmasi ke rumah. Hari-hari saya normal, belajar, ujian, kemudian tidak terlalu banyak mengikuti organisasi dan mungkin sesuatu yang saya rasa teman-teman perlu lakukan, ikuti banyak kegiatan karena itu akan sangat berguna bagi banyak hal, soft skill, hard skill. Kemudian Janes salah satu waktu itu yang bintang ya di kelas, tulisannya juga bagus. And then tamat 2013. Saat itu belum terekspos beasiswa. Saya dengar cerita soal senior yang mendapatkan beasiswa, tapi beasiswanya kayaknya waktu itu untuk dosen, Budi, Budi DN, Budi LN. Jadi tidak terlalu banyak terekspos soal beasiswa dan kalau tidak salah LPDP juga belum belum ada saat itu. Jadi waktu itu belum berani bermimpi. Bermimpinya saya juga penyuka Korea sedikit, tapi kemudian pensiun dini. Kemudian suka dengar-dengar lagu bahasa Inggris, tapi kemudian hobi saya itu membuat saya akhirnya bersemangat untuk belajar bahasa Inggris gitu. Kemudian slide berikutnya setelah lulus. Nah, setelah lulus 2013 ke 2015 ini saya bekerja sebagai guru honorer di salah satu SMP swasta waktu itu namanya NCHIPS. Kurang tahu saat ini masih nama yang sama atau tidak. Kemudian apa namanya saya juga di honor di salah satu SMA negeri Taibenu. Itu lumayan agak suburb di daerah suburb di atas ya. Guru honorer dengan gaji yang puji Tuhan bisa tidak terlalu banyak-banyak amat tetapi bisa beli makan. Kemudian saat itu saya diperkenalkan oleh seorang teman saya namanya Miranda untuk mengikuti yang ini di poin ketiga berburu beasiswa Alavan. Kurang tahu masih ada atau tidak. Ini di wali kota. Jadi saat itu para alumni-alumni beasiswa luar, khususnya Australian Awards, itu berbaik hati untuk membuat monthly meeting atau kegiatan bulanan. Jadi mereka itu berbaik hati untuk men-share kehidupan-kehidupan mereka di Australia, bagaimana apa namanya cara mendapatkan beasiswa Australia. Kemudian akhirnya itu membuat saya, oh bisa ya, ternyata kita anak-anak NTT, anak-anak dari apa namanya dari daerah yang mungkin less developed itu bisa bisa loh bermimpi. Nah, itu titik awal bagaimana di mana saya berani mulai bermimpi. Jadi ketika mendengar cerita-cerita alumni maupun ya yang sedang studi di Australia waktu itu, mereka itu menitik beratkan satu hal yaitu bahasa Inggris. Jadi kalau tadi Kak Didon bilang jendela, kita perlu punya kunci. Nah, kunci itu adalah skill-skill yang kita butuhkan. Kunci itu kita lakukan dengan paling minimum itu belajar bahasa Inggris. Kemudian saya juga ikut seminar-seminar education fair selain dapat goodie bag gratis, kemudian ada apa namanya eh, seperti magazine itu bagus, colorful, sangat colorful dan ketika dibuka, duh kapan ya bisa ke Australia gitu, kapan ya bisa finally kuliah di sana. Kemudian education fair saya ingat sekali waktu itu sekitar tahun 2000 mungkin 2014 itu di Subasuka. Kemudian sepertinya Undana sekarang juga punya yearly annual annual fair, education fair saat ini. Jadi saya merekomendasikan adik-adik atau teman-teman yang memang mau kuliah di luar negeri bisa terekspos dengan kegiatan-kegiatan seperti ini. Kita tidak tahu di tahap mana perkataan-perkataan atau kalimat-kalimat itu bisa menginspirasi. Words are so powerful. Words itu sangat powerful sekali. Kita mungkin tidak menyangka, tapi mungkin dari apa satu kalimat saja itu bisa membuat kita wow. Saya rasa saya bisa melakukan itu. So apa namanya? eh,
make yourself engage with this type of activities, seminar, education fair, kemudian saya rasa banyak sekali apa namanya kegiatan-kegiatan seperti ini. Nah, kemudian tentang belajar TOEFL. Nah, waktu itu belajar TOEFL di apa namanya, kalau di Undana Language Center itu kita harus mengeluarkan uang. Saat itu saya belum punya uang, jadi akhirnya saya belajar mandiri. Belajar mandiri dari buku, dari YouTube, kemudian menginstal aplikasi bahasa Inggris. Jadi saya start dari sesuatu yang fun untuk create apa, untuk menciptakan sesuatu bahwa bahasa Inggris, belajar bahasa Inggris itu sesuatu yang fun. Jadi saya install aplikasi-aplikasi, kemudian kayak game-game, tapi dalam bahasa Inggris. Misalnya verb ini, verb satu apa, verb 2 apa, verb 3 apa, dan seterusnya. Nah, kemudian saya memberanikan diri tes TOEFL itu tahun 2014. Memberanikan diri tes TOEFL. Sudah pasti gugup, nervous, apa namanya, tapi kemudian bisa tes dan puji Tuhan dapat skor yang cukup, minimum. Kemudian lamar ke beasiswa Australian Awards. Nah, karena sudah punya kunci, saatnya untuk apa namanya membuka jendela-jendela itu. Lihat kunci yang pas itu di jendela yang mana, apakah di Australia, apakah di Korea, mungkin kalau kebetulan Kak Didon kuncinya pas di jendela Korea gitu. Kalau saya di mana ya? Jadi apa namanya kemudian melihat kesempatan apa yang bisa saya coba gitu. Nah, ini ada satu kalimat kecil yang menjadi favorit saya. Langkah kecil yang kamu lakukan hari ini bisa menjadi penentu hidup seperti apa yang kamu jalani 5 tahun ke depan. Kalau saya tidak belajar TOEFL waktu itu, kehidupan 5 tahun saya ke depannya itu berbeda. So, saya tidak bilang kalau kehidupan saya lebih baik daripada teman-teman yang lain, tidak. Tetapi kehidupan seperti apa yang saya ingini. Jadi, langkah-langkah kecil dari install aplikasi, belajar di YouTube, kemudian beli buku di Gramedia, lihat yang paling murah waktu itu di Gramedia, itu ternyata membawa saya pada jendela yang lain gitu. Oke, lanjut ke slide berikut. Nah, ini saya tandai sebagai, saya mark sebagai perjalanan berburu beasiswa. Nah, kalau teman-teman lihat saya akhirnya dapat LPDP, sebenarnya itu tip of the iceberg. Ada titik saja di atas ini. Sebenarnya di bawah itu ada banyak sekali beasiswa yang saya coba. Australian Awards itu 4 kali. Saya coba dari masih formnya itu masih offline, masih dikirim ke kantor Australia di Jakarta. Siang-siang panas di Kupang waktu itu ke kantor pos. Saya ingat teman saya Hepsi juga bantu saya. Ayo Win, kita apa namanya bantu submit aplikasi kamu. Australian Awards gagal 4 kali. Itu kayak ya Tuhan, kok bisa ya gagal terus? Kapan nih? Kapan kesempatan saya? Kapan giliran saya? Kemudian New Zealand Scholarship. Lamar, gagal. USAID, USAID waktu itu kurang tahu sekarang masih ada atau tidak. Kalau USAID itu ke Amerika. Kemudian apa namanya di Facebook waktu itu juga Facebook masih tenar ya. Jadi saya add semua kakak-kakak yang apa namanya yang kuliah di luar negeri. Approach mereka, ada yang membalas, ada yang tidak, tapi tidak apa-apa. Tapi kebanyakan tuh mereka sangat welcome sekali. Mereka bantu untuk review aplikasi, mereka bantu kasih-kasih info-info yang sangat membantu gitu. Kemudian finally di 2015 itu tes LPDP 1 kali dan puji Tuhan lolos. Kemudian karena waktu itu afirmasi, jadi dikasih banyak sekali kesempatan. Ya, waktu itu saya dikasih kesempatan belajar bahasa Inggris 3 bulan di UGM. Dan itu apa namanya menjadi salah satu kesempatan yang sangat luar biasa karena tidak hanya belajar bahasa Inggris tapi mengenal teman-teman dari berbagai daerah di Indonesia yang share the same interest, yang share the same vision. Mereka tidak judgmental, tapi mereka, oh ternyata ada teman-teman lain juga yang saling mendukung untuk mencapai mimpi gitu. Jadi kata kuncinya di sini terus mencoba. Kalau gagal terus coba lagi, habiskan jatah gagal. Oke, kemudian kita lanjut ke slide yang berikut. Finally, lulus LPDP 2016 di Institute of Education, University College London, Inggris. Bayangkan teman-teman, saya lahir dan besar di Kupang, kemudian tidak tidak apa namanya, bukan tinggal di kota besar seperti Jakarta, Surabaya. Kemudian tiba-tiba Tuhan membawa saya ke London gitu, sesuatu yang wow. Itu 2 bulan pertama itu saya
wow, ini oh ternyata gedung-gedung di London seperti ini ya. Oh, ternyata ada underground, ada tube, ada kereta. Well, kita lihat kereta di TV atau di Jawa gitu. Tapi kemudian Tuhan membawa saya ke sini. Ini adalah salah satu stage hidup yang menurut saya membuka banyak hal dalam hidup saya. Jadi 1 tahun di London, kemudian banyak hal yang saya pelajari waktu itu. Ternyata dengan IELTS yang saya, oh ternyata IELTS 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 sekian kayaknya bisa nih. Ternyata tidak tidak sesederhana itu. Ketika ke apa namanya ke supermarket, mereka cuma tanya apakah kamu membutuhkan plastik atau tidak. Tapi dengan aksennya junior bag. Hah? Sorry, junior bag. I'm sorry, could you please repeat? Do you need a bag? Oh, maksudnya kantong ya? Yes, yes, yes. Sesimpel itu. Harus apa namanya? Harus beradaptasi. Tapi kemudian ketika merefleksikan kembali hal-hal itu yang membuat life menjadi colorful gitu. Kemudian saya juga berkenalan dengan teman-teman dari beberapa negara, apa namanya belajar tidak hanya budaya mereka tapi cara bagaimana mindset mereka melihat berbagai hal. Oh, ternyata lebih positif, ternyata suportif, ternyata tidak pelit berbagi ilmu, ternyata apa namanya mereka menghargai for example, oh, I like your outfit today. Oh, thank you. Kan kita kalau di tempat kita itu mungkin kita mau memuji tapi bukan budaya kita. Saya tidak bilang budaya kita tidak bagus ya, tapi mungkin bukan budaya kita. Ketika mereka memuji, I like your skin. Tapi di Indonesia skin saya ini kayaknya tidak terlalu ini deh. That's something yang saya pelajari bahwa ada berbagai mindset, ada berbagai approach untuk melihat hidup gitu. Finally di 2017 saya lulus um, apa ya 1 tahun mendapatkan gelar master. Kemudian slide berikut saatnya kembali ke Indonesia. Nah, apakah sampai di situ, apakah saya bisa mencapai atau membuka jendela lain lagi? Jawabannya yes. Jadi kebetulan saya kembali ke Indonesia dan menjadi dosen selama 7 tahun. Tapi ada satu titik di mana saya berpikir kira-kira apa lagi yang bisa saya coba, apa lagi yang bisa saya apa namanya bisa saya buat gitu. Jadi saya kemudian mencoba beberapa short course. Ini mungkin yang ini di list yang berhasil ya, tapi yang tidak berhasilnya juga banyak. Eh, di sini saya coba apa namanya ini short course yang berhasil. Jadi di Swiss ini juga untuk teman-teman yang sedang kuliah saat ini atau yang mau menyelesaikan, ada salah satu short course di Swiss itu di CERN, di pusat nuklir terbesar di dunia, yang mereka tuh punya short course every year dan merekrut guru fisika di seluruh dunia. Jadi nanti teman-teman apa namanya saya nanti akan saya share ke Pak Janes sebentar untuk di-share, teman-teman bisa coba. Nah, short course ini kita dibiayai secara gratis 3 minggu tinggal di Swiss, tinggal di CERN, kemudian belajar banyak hal tentang fisika nuklir dan bertemu dengan berbagai guru fisika, banyak guru fisika dari berbagai negara di dunia. Nah, ini yang bagian kanan ini adalah teman-teman dari berbagai negara. Selain kamu mengenal mereka, tapi kamu juga membangun komunitas baru di mana tempat kamu belajar di sini. Kemudian em, ada salah satu lagi, kemudian yang kedua ini Malaysia, dapat short course dari Malaysia. Ini apa? Apakah tentang fisika? No, sama sekali tidak berhubungan dengan fisika. Ini tentang diversity. Jadi waktu itu saya biasanya iseng-iseng cari di Google, kira-kira short course apa ya? YCLI namanya. Nanti saya share juga ke Pak Janes, bisa share ke teman-teman. Ini tentang cara apa namanya? Cara kita melihat budaya, diversity, dan kita Indonesia itu kan kita keanekaragaman budayanya sangat tinggi. Apa yang akan kita bawa ke konteks internasional seperti ini? Jadi nanti saya akan share, teman-teman bisa mencoba dan I highly recommend teman-teman untuk mencoba karena saya yakin kita punya background dan keunikan masing-masing yang bisa kita bawa ke forum-forum tertentu. Kemudian dapat short course Australia lagi. Nah, ini hubungannya dengan apa? Masih hubungannya dengan scientific literacy, literasi sains. Jadi pemerintah Australia setiap tahun itu kasih short course ke orang-orang Indonesia. Jadi kalau kamu sudah buat sesuatu dan kamu mau untuk professional development, ini bisa lamar ke sini. Akan saya share juga. Kemudian yang terakhir sebelum ke UK kemarin dapat short course ke Taiwan 2 bulan.
Dan itu memang source-nya dari internal apa namanya internal Kementerian Pendidikan Tinggi. Tapi sekali lagi kalau misalnya kita semakin banyak kita engage dengan kegiatan-kegiatan yang apa namanya yang positif, itu portofolio kita itu semakin bagus. Jadi chance atau kesempatan untuk diterima di source-source yang itu lebih tinggi. Jadi ciptakan kesempatannya dengan ayo lamar ini apalagi ya kegiatan positif, kegiatan apa namanya voluntary yang bisa kita bisa kita ikuti gitu. Kemudian membuat beberapa kegiatan inisiatif. Kebetulan saya dosen di Unimor, mungkin ada teman-teman yang dari Keva di sini. Buat beberapa kegiatan inisiatif yang bisa kita kasih kembali ke society, bisa kita kasih kembali ke apa namanya masyarakat di sekitar. Jadi saya buat klub buku dan ini klub bukunya biasanya ada pertemuan bulanan dengan teman-teman yang kebetulan suka suka buku dan kita mendiskusikan beberapa ide gitu. Ada info beasiswa juga. Kemudian perjalanan hidup saya mengantarkan lolos beasiswa doktoral 2023. Sempat coba juga 2021 dengan Pak John Ter, tapi saya gagal. Jadi saya gagal di skolastik. Jadi walaupun sudah dapat beasiswa S2 di apa namanya LPDP sebelumnya tidak menjamin akan lolos terus. Jadi tetap harus mengembangkan potensi. Kemudian slide berikut. em, Oke, ini beberapa gambar tadi sudah saya jelaskan. Slide berikut, perjalanan doktoral. Ya, ini perjalanan doktoral ini yang sedang saya tempuh saat ini. Saya kembali ke Inggris 2025 dan dalam pembiayaan LPDP ongoing. Jadi ini nanti dari tahun 2025 sampai 2029. Dan ini salah satu dua foto yang baru di take beberapa hari yang lalu. Puji Tuhan baru lolos first year assessment. Apa namanya ini salah satu achievement yang mungkin saya bagi sebagai hal-hal positif. Tidak gampang, banyak sekali apa namanya eh, tentu saja banyak tantangan, challenges, tetapi saya mau share bahwa nothing is impossible. Segala sesuatu itu mungkin kalau kita apa namanya disiplin, kalau kita percaya dengan kemampuan diri. Kemudian yang ini baju pink ini adalah salah satu orang di balik pencapaian saya, namanya Amanda McCrory. Dia adalah supervisor S2 saya dan supervisor S3 saya. Jadi dia salah satu orang yang menginspirasi saya dan apa namanya salah satu ya role model saya seperti itu. Oke, kita lanjut ke slide berikut. Em, nah, ini beberapa hal yang bisa saya bagikan berdasarkan refleksi saya dan saya juga apa namanya saya juga lihat di sosial media ada juga yang membagikan bahwa dari berbagai karakteristik yang dibutuhkan untuk bisa sukses. Sukses itu ada banyak hal, ada banyak definisi, tapi untuk bisa sukses karakteristik paling pertama itu persistence, grit. Bukan kepintaran kita, bukan IQ kita, tapi persisten, grit. Bagaimana kita bangun lagi ketika gagal, mencoba terus sampai di limit di mana kita tidak bisa lagi. Tapi persistence, grit itu posisinya nomor satu. Jadi untuk teman-teman yang mau saya bagikan adalah jangan pantang menyerah, selalu apa bangun lagi ketika jatuh bangun lagi kalau kalau orang-orang kalau lari tidak bisa jalan, kalau tidak bisa jalan merayap untuk dapat persistence atau grit. Kemudian disiplin, make small notes as reminders. Perjalanan PhD saya juga mengajarkan saya bahwa small notes itu penting. Small notes atau to-do listings. Jadi setiap Jumat atau Sabtu itu saya buat to-do listings apa nih yang saya perlu buat. Kemudian kalau sudah dikasih cek, kalau belum dikasih cross atau dikasih apa tanda tanya. Sebenarnya itu hal-hal kecil tapi itu psychological trick karena sebenarnya manusia itu didesain untuk apa namanya punya eh, apa namanya rasa puas dengan achievement. Misalnya ada yang bilang bangun pagi itu yang dilakukan pertama kali adalah merapikan tempat tidur. Ketika kita merapikan tempat tidur, kita kasih kesan kepada diri kita sendiri bahwa saya bisa mencapai sesuatu gitu. Kemudian percaya diri, saya yakin sampai saat ini juga saya terus membangun rasa percaya diri. Kemudian visioner, rencanakan hidup secara berkala. 1 minggu ke depan mau buat apa? 3 bulan ke depan mau tes TOEFL, 6 bulan ke depan mau tes LPDP, 1 tahun kemudian mau ke Inggris,
Do whatever you want, jadilah visioner. Kemudian habiskan jatah gagal. Kalau misalnya gagal, tidak apa-apa, saya sedang menghabiskan jatah gagal. Kemudian my favorite quote so far, untuk mahkota yang indah, selalu ada harga mahal yang harus dibayar. Jadi, untuk sesuatu dengan achievement yang big, tentu saja untuk ada pengorbanan-pengorbanan yang harus kita buat. Entah itu waktu, entah itu tenaga, pokoknya untuk mahkota yang indah selalu ada harga mahal yang harus dibayar. Saya rasa itu saja. Terima kasih banyak. Saya kembalikan ke Pak Janes. Wah, biasa. Kita berikan reaction, ya boleh love, boleh tepuk tangan untuk Kak Wina, luar biasa. Tadi dua dua pembicara, Kak Dian, Kak Pujian, dan Kak Litwina sudah menyampaikan bahwa kuncinya adalah terus mencoba, konsisten, terus berubah setiap harinya jadi lebih baik lagi, pasti akan terbuka. Ya, semuanya pasti akan ada jalannya. Oke, baik. Kalau Kak Dian berapa kali gagal, Kak Litwin juga demikian, Pak juga demikian. Tapi malam ini bukan sesi curhatnya Pak, jadi Pak 4 kali gagal tes CPNS ya. Dan ketika coba terus, akhirnya bisa juga. Ya, tapi Pak belum keluar negeri kayak Kak Dian dan juga Ibu Wina. Jadi kita coba terus. Oke, terima kasih untuk Kak Wina dan juga Kak Dian yang telah membagikan. Selanjutnya, last but not least, dari Pak John yang tinggal satu tahap lagi untuk sah menjadi Pak Doktor. Pak Doktor John Kurniawan. Silakan Pak John untuk berbagi. Selamat malam untuk kita semua. Luar biasa. Ini dua alumni dengan rekam jejak yang luar biasa, kuliah di luar negeri. Ya mungkin saya bagikan sedikit point of view dari dalam negeri ya, soalnya saya kuliah di di Indonesia. Saya bagikan saya share screen Pak Janes. Jin. Ya saya coba Silakan. buat dengan menggunakan AI tadi. Karena saya masih ada kesibukan beberapa hal yang saya perlu bereskan. Nah, saya adalah dosen juga peneliti. Nah, ini saya tambahkan pengembang aplikasi. Saya dosen di Unika Santo Paulus Ruteng sejak tahun 2017 ofisial, tapi saya sudah mulai bekerja di sana ya, sekitar tahun 2015, 1 bulan setelah saya lulus. Ya mungkin banyak yang bertanya-tanya ada mana kampus Unika ini yang mana ya? Baik, saya tunjukkan ini kira-kira gambar sederhana beberapa tahun lalu yang saya ambil. Kemudian riwayat pendidikan. Ya kalau Kakak Puji tadi sampaikan bahwa di sebelahnya ada sekolah yang hancur, nah sekolah saya juga ini hancur ya. Itu sekolah yang dia berbeda hanya tembok saja dari SMP Santissima Trinitas yang hancur akibat gunung berapi. Nah, sebelahnya itu Seminari San Domingo, saya sekolah di situ SMA. Ya, saya tamat tahun 2008 secara ofisial. Jadi saya di angkatan saya juga termasuk saya yang paling tua di angkatan 2010 itu. Saya masuk di seminari tinggi di Fakultas Filsafat di Lederer, tapi mungkin hanya beberapa bulan kemudian saya putuskan untuk keluar dan tes SNPTN waktu itu masuk ke Universitas Nusa Cendana, masuk ke angkatan 2010. Jadi saya tamat 2008, kemudian masuk di 2010. Ya, saya cukup agak punya rasa rendah diri juga waktu itu karena semua hal yang ditanya itu sepertinya saya sudah lupa karena saya sudah tamat 2 tahun sebelumnya. Oke. Saya lulus di tahun 2014 dengan IPK seperti ini, ya mungkin tidak setinggi Pak Maksi ini bintangnya di angkatan kami nih. Kalau Pak Janes itu angkatan sebelum saya, nah, kalau Pak Maksi ini bintangnya di angkatan saya. Jadi saya orang yang biasa-biasa saja. Kemudian saya ikut tes dosen di Universitas Katolik waktu itu. Saya juga hanya dengar seletingan berita, kemudian saya coba lamar kemudian
muncullah, saya cerita sedikitnya. Di telepon H-3 sebelum saya wisuda untuk harus ke Ruteng untuk tes. Kemudian saya sampaikan ke waktu itu Warek 1, Warek 2 bahwa saya tidak bisa ikut. Tapi setelah itu mereka panggil lagi untuk ikut tes setelah saya wisuda. Akhirnya saya lulus, kemudian saya ke sana dengan pekerjaan utama saya itu pegawai di BAK sambil disupervisi untuk menjadi asisten dosen waktu itu. Akhirnya saya mungkin dirasa layak di supervisi, dirasa layak, kemudian saya dapat beasiswa untuk S2 ini di Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2015 sampai 2017. Kemudian saya pulang dan mengabdi, kira-kira sekitar 5 atau 6 tahun. Kemudian tahun 2021 saya lamar beasiswa LPDP. 2022 di periode ganjilnya saya masuk sampai 2026. Baik, berikutnya riwayat pekerjaan saya seperti ini. Saya sekarang dosen tetap, lektor. Fokus pengajaran saya sekarang itu di pembelajaran berbasis mobile, kemudian desain pembelajaran cerdas. Kemudian satu yang saya sedang senang untuk pelajari sekarang itu adalah analisis data pendidikan, educational data mining, dan machine learning ini. Ini mungkin beberapa karir saya. Kemudian ya saya coba bikin dengan AI tadi. Ya mungkin karena ini juga saya bisa lulus LPDP. Kemudian bidang riset saya itu pendidikan fisika. Kemudian akhir-akhir ini saya bergelut dengan cognitive science dan data science ini sebenarnya. Jadi ada satu promotor saya dari Nanyang Technological University. Nah, ini dia yang mempromosikan saya. Dia banyak mengajarkan banyak hal untuk meneliti data science pendidikan, kemudian cognitive science. Kebetulan dia dari prodi cognitive science. S2 saya di educational technology sebenarnya. Jadi pengembangan aplikasi Android ini untuk pembelajaran fisika. Nah, itu yang membuat saya akhirnya S3 itu saya ambil teknologi pendidikan. Ya mungkin karena riset saya, kemudian banyak pengabdian saya ke sekolah, itu juga berbasis ke teknologi pendidikan. Kemudian rekam jejak ilmiah, kayak kalau kakak berdua tadi di luar negeri, ya kalau di Indonesia itu teknikalnya sebenarnya di publikasi ini. Jadi kita dituntut untuk publikasi sekian sebelum kita ujian promosi seperti itu. Jadi kalau kita semakin banyak, kita mungkin tidak sampai ke ujian terbuka misalnya seperti itu. Oke, nah ini publikasi-publikasi internasional saya dari 2021. Kemudian ini adalah buku saya yang tadi di awal saya ceritakan sedang review di round 3. Ini sebuah tema penelitian saya sebenarnya saya mengembangkan sebuah model yang saya beri nama EWSL. Nah, ini untuk menyelesaikan sebuah paradoks di pendidikan fisika. Nah, ini ada 7 bab. Ya, saya berharap semoga cepat dipublikasi. Kemudian ini karya-karya saya, ada paten, kemudian yang mungkin non akademik ini. Kemudian akhir-akhir ini saya juga belajar tentang AI. Saya beberapa kali mengisi studium generale termasuk di Unika Widya Mandira Kupang tentang AI dalam arsitektur kognitif pembelajaran fisika. Saya sebenarnya konsen dengan cognitive science itu, sehingga saya merasa perlu nanti mungkin di pendidikan fisika Undana kita melihat bagaimana posisi AI ini dalam kognitifnya manusia, proses-proses kognitif manusia. Ya. Jadi kita pelajari bahwa ternyata AI itu proses-proses kognitif atau proses orang Kupang bilang mencakar ya. Tapi kalau di Jawa kalau kita sebut cakar itu apa itu cakar itu? Orang nggak ngerti ya. Jadi proses-proses itu harusnya terjadi di otak manusia. Ya bukan ada di prosesor atau di AI ya. Nah, jadi posisi AI ini kita harus pakai sebagai partner ya, seperti itu. Oke, mungkin hanya itu saja bagi saya. Saya mungkin pesan-pesan untuk adik-adik dengan perkembangan AI yang masif sekali ya. Saya meneliti juga ada menulis jurnal juga tentang AI ini dalam arsitektur kognitif. Ini membuat semakin ini teknikal ya, semakin sulit
untuk kita bisa menilai, kemudian juga orang bisa belajar. Bagaimana kita bisa membedakan itu dari sebenarnya ketegangan yang terjadi di otak manusia harusnya ya. Jadi tetap belajar lebih keras dan lebih keras lagi untuk bisa ya kompeten. Itu saja nasihat saya untuk adik-adik. Soal beasiswa segala macamnya nanti kita bisa sharing. Saya kemarin juga diundang dari Prodi untuk ikut satu ini ya. Saya coba stop share dulu. Ikut satu kegiatan yang mungkin saya bagikan di sini. Ini dari prodi kami S2. Ini ada double degree dengan Goldsmith University of London. Jadi nanti 1 tahun di Malang, 1 tahun di Goldsmith University di London. Ini kerjasama. Dan itu khusus untuk daerah afirmasi. Jadi kita sangat berpeluang sebenarnya karena memang banyak orang Jawa yang mungkin lebih berpeluang kalau kita lihat itu dari segi kemampuan, tetapi ini dikhususkan untuk daerah afirmasi. Jadi bisa nanti saya, kalau nanti ini saya bisa minta Pak Fadli yang dia sebagai chief di situ untuk bisa sharing sedikit ke kita. Oke, Pak Jane seperti itu saja. Terima kasih banyak Pak Dokter, Pak John, luar biasa tadi Siap. publikasinya sudah sangat mendunia sekali. Luar biasa hasil publikasi, hasil penulisan bukunya juga sudah di tahap round 3 ya Pak John. Ya, Semoga bisa segera publish. Kita semua berdoa untuk uh, hasil yang terbaik. Kalau bisa kita juga di-spill bukunya kalau sudah jadi ya mungkin harga harga kakak alumni ya. ya itu menurut saya buku yang saya bagikan sedikit itu buku bagaimana mengefisiensi sebenarnya sumber daya kognitif manusia karena sumber daya kognitif manusia itu biasanya sangat terbatas apalagi di fisika dengan tingkat apa ya kita sebut itu interaktivitas materinya sangat tinggi maka research kognitif itu ya kita harus buat seefektif mungkin. Nah itu buku itu berbicara tentang itu Pak. Jadi menurut saya sangat sangat bagus kalau nanti sudah terbit atau ini ya saya bisa bagikan lah bisa secara gratis. Oke, gitu aja Pak Janes. Siap. Luar biasa Pak John. Sebelumnya ada Ibu Wina. Puji itu sudah bapak lagi, ibu, kak lagi. Ya, mungkin kita seragamkan saja. Minta maaf, saya panggil kak saja ya. Kak Dian, Kak Wina, dan juga Kak John. Oke. Siap. Baik, luar biasa. 3 orang alumni yang telah bercerita dan tentunya memberikan inspirasi. Kita bersyukur sekali tema dari acara ini bisa tersampaikan. Tadi sudah banyak sekali inspirasi, baik dari Kak Puji, Kak Wina, dan juga Kak John. Selanjutnya, silakan adik-adik yang ingin bertanya atau tidak menutup kesempatan juga kepada alumni yang turut hadir dalam Zoom meeting malam hari ini untuk jika ingin bertanya, disilahkan. Kalau adik-adik butuh inspirasi, ini banyak sekali nih. Inspirasi untuk topik-topik lanjutan yang bisa disampaikan ketika proses melamar beasiswa dan lain sebagainya. Ada Kadian dari kebencanaan, ya kaitannya dengan fisika. Kemudian ada Kak Wina dari education-nya. Dan Kak John dari bidang IT-nya. Silahkan, adik-adik yang ingin bertanya, silakan boleh raise hand untuk diberikan kesempatan. Silakan, silakan. Silakan, jangan malu-malu. Yang suka Saya opa-opa Korea, yang suka The Beatles di Inggris, yang suka mbak-mbak di Malang atau mas-mas di ya, Malang, silakan Pak tanya Janes. saja. Siap, siap. Saya tambahkan sedikit. Ya. Saya tuh secara pribadi punya beberapa kelas yang membimbing mahasiswa untuk eh, tes LPDP dan ya mungkin 90%-nya itu lulus. Terlebih dari Wah, luar kampus yang biasa. saya ini ya yang saya kerja di situ. Jadi Luar ada biasa. banyak mahasiswa. Jadi kami setiap tahun itu bikin kelas. Kalau teman-teman mau itu kita bikin satu kelas supaya kita lebih apa namanya lebih lebih fokuskan di situ kita lebih berbagi lebih banyak karena sekarang tuh kan standar-standarnya semakin banyak, semakin ya technically ya semakin sulit mungkin ya. Saya tidak terlalu ini juga tetapi supaya kita usahakan bersama. Kita bikin grupnya, kita bikin kelasnya supaya
lebih bagus gitu. Luar biasa, luar biasa. Ini tawaran menarik, pasti akan ditindaklanjuti. Ini banyak sekali adik-adik yang eh, beberapa waktu yang lalu sempat minta rekomendasi dari saya, katanya untuk persiapan studi lanjut. Nanti Pak John kita bisa tindak lanjut, kita bisa Siap. buka kelas untuk Oke. eh, bimbing adik-adik kita dalam Ini ada persiapan. senior 2 yang luar biasa juga nih. Ya, Pasti siap bimbing ini. siap. Silakan adik-adik. Oh iya, ada satu yang raisen. Sebentar. Oh, dari kakak senior, Kak Kenzo. Silakan Kak Papi Kenzo boleh eh, di unmute dan juga dinyalakan videonya. Silakan Kak Ken. Halo, selamat malam semua. Yakin Selamat mana ini malam. Maaf, videonya? saya tidak bisa on game Hai. karena saya baru bangun tidur, tapi saya sudah ikuti dari awal. By the way, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Halo, Kakak Litwina, Akam Silurasik terbaik, Kakak Dian, ini teman angkatan saya 2007, terus Pak Dokter, Pak John, ini ya adik semester saya, tapi kami lumayan akrab ya. Bukan lumayan akrab ya, sampai sekarang. Oke, jadi saya tadi mengusulkan seperti ini, Pak Janes, mohon izin untuk apa? Siap, siap. Ah, karena apa narasumber bertiga sudah berbagi, saya mengusulkan tadi harus ada kelas khusus untuk kita punya adik-adik yang masih semangat untuk belajar, masih semangat untuk belajar. Kalau kami ini biar cukup saja, bukan menyerah, tapi saya lagi tertarik untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan alam di daerah terpencil di bagian TTU. Dan saya sempat ketemu Ibu Pujian waktu akreditasi di sini ya, Puji ya. 2 tahun lalu atau tahun lalu tidak salah di dua sini. tahun lalu. 2 tahun. Hmm. Jadi kita harus ada kelas khusus biar alumni-alumni pendidikan fisika Undana itu diarahkan sesuai dia punya bakat tadi. Karena setiap orang itu punya bakat yang berbeda. Jadi saya pikir kita anak-anak fisika itu kayak akan bakat. Tidak hanya tentang belajar sains, tapi ada seninya di sana juga. Saya ngomong ini kebetulan jadi guru sekaligus jadi Master of Ceremony untuk acara wedding dan acara-acara lain di sini. Jadi untuk adik-adik yang masih belajar, belajar banyak hal seperti itu. Terus saya usulkan lagi ya, karena kebetulan saya juga sempat ditawar oleh para petinggi di sini untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Jadi nanti saya bisa berkonsultasi dengan kakak bertiga, kakak Didon, kakak John, dan kakak Lid. Sebenarnya tahun kemarin, tapi masih harus ada beberapa hal yang harus saya selesaikan tahun ini. Seperti itu. Kita harus terus belajar, belajar, belajar. Apalagi kita masih sendiri dan kita masih mengingat aroma parfum yang dulu ya, Ibu Puji. Mungkin dari saya sekian Pak Janes. Seharusnya kegiatan jadwalnya setiap bulan begitu. Oke, terima kasih saya kembalikan. Salam kenal buat semua. Terima kasih Kakak Ken. Ya, jadi buat adik-adik yang belum mengenal Kakak Ken atau Pak Ken ini guru di Lurasik ya, Kakak ya. Di Lurasik. Ya, ini kalau kalau di angkatannya Kak Puji ini kita biasa kenal dengan artisnya, artis kampusnya. Ya, tadi tidak mau on kamera karena tadi Kak Ida bilang tidak mau tunjukkan pesonanya di adik-adik. Ya, nanti baru bisa kenal sendiri, sudah luar biasa terkenal di daratan timur ini, Papi Ken, MC terkenal. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya, oh iya, untuk tadi apa yang disampaikan oleh Kakak Ken, tentu kita akan tindak lanjut dan jika berkenan, Kak Puji, Kak Wina, Kak John bisa menjadi salah satu menjadi tutor bagi adik-adik untuk mempersiapkan diri bagi yang ingin lanjut studi. Selanjutnya ya ada kakak senior juga, Kak Ida Betty, kemudian dilanjutkan oleh adik Cindy. Silakan Kak Ida terlebih dahulu, boleh open cam dan unmute. Salam, selamat malam. Salam, selamat malam. Oke, jadi terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi saya sangat tertarik sekali dengan
informasi-informasi penting yang disampaikan oleh beberapa narasumber. Dan sejak dulu saya pingin sekali ada wadah yang seperti ini, tapi belum kesampaian. Jadi malam hari ini terima kasih untuk ide menarik dari teman-teman yang menyiapkan wadah yang luar biasa ini, sehingga kami bisa punya peluang untuk belajar lebih banyak lagi. Jadi sebelumnya mungkin ada beberapa orang yang belum mengenal, saya itu angkatan tahun 2026, sudah tua banget. Jadi tapi jiwanya tidak tua, jiwanya meronta-ronta untuk belajar, belajar, dan belajar terus. Nah, jadi salah satu masukan dari saya yang pertama adalah masih berkaitan dengan kegiatan belajar yang akan kita laksanakan. Artinya ada tutor yang siap untuk berbagi cerita, berbagi ilmu atau trik-trik menarik agar kita bisa lulus LPDP. Nah, sarannya adalah kalau bisa nanti ketika kegiatan belajarnya maksudnya kita tujuannya sebenarnya tidak terlalu jauh, tapi ceritanya itu panjang sekali. Kalau bisa to the point saja ya. Jadi kalau misalnya kita mau menuju ke salah satu tujuan, berarti kita ceritanya kayak gitu. Jangan terlalu terputar-putar banyak gitu. Jadi mungkin ini masukan supaya kakak-kakak sebagai tutor nanti menyiapkan materinya jangan satu buku gitu. Karena kita mau yang to the point aja, itu yang pertama. Terus yang kedua, saya tertarik sekali dengan sesuatu yang tadi disampaikan oleh Kak Wina terkait dengan short course ya. Jadi itu kayak menarik sekali untuk kami Bapak Ibu guru ya, yang mungkin belum ke luar negeri kali ya. Jadi mungkin itu adalah salah satu jembatan untuk kami bisa berjalan-jalan ke luar negeri. Mungkin kalau misalnya Kak Wina tidak sempat share ke Bapak Kepro, bisa share ke saya juga karena saya sangat tertarik dengan itu. Itu saja dari saya, terima kasih. Terima kasih Kak Ida, angkatan 2006. Kami masuk, Kak Ida ini jadi panitia ospeknya kami, saya dan Kak Wina. Ya, luar biasa Kak Ida. Eh, Nanti episode selanjutnya, jadi saya sedikit perkenalan lanjutan. Kak Ida ini selain sebagai guru fisika, tetapi juga punya passion di bidang apa ya, entrepreneur. Jadi nanti episode-episode selanjutnya kita akan bahas khusus tentang entrepreneurship. Kak Ida siap dapat undangan. Oke, terima kasih Kak Ida. Akan ditindaklanjuti ya untuk selanjutnya kalau kita buatkan dalam bentuk kelas, maka pasti kita akan pilih topik, kemudian langsung to the point ke topiknya. Ya, jadi malam ini kita alumni bercerita, kita mendengarkan cerita alumni. Nanti kalau ada kelasnya, pasti akan sesuai dengan topik dan to the point. Terima kasih Kak Ida. Selanjutnya ada adik Cindy. Silakan adik Cindy. Kalau tidak berhalangan, silakan open cam biar kakak-kakak bisa lihat juga adik Cindy yang mana. Oke, selamat malam Bapak dosen, ada Bapak Janes dan juga Bapak Masi, Selamat serta malam. kakak-kakak sekalian. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Cindy, dan terima kasih atas materi-materi, atas pengalaman-pengalaman yang sudah dibagikan. Menurut saya itu merupakan pengalaman-pengalaman yang sangat berharga bagi kami semua. Nah, di sini saya punya beberapa pertanyaan. Jadi, yang pertama itu saya masih cukup struggle dalam menentukan bidang untuk S2. Jadi kalau boleh tahu bagaimana proses kakak-kakak sekalian dalam menentukan major yang akhirnya dulu itu dipilih pada saat melanjutkan S2. Terus pertanyaan yang kedua itu adalah kira-kira bagaimana persiapan IELTS dan strategi belajar seperti apa yang paling efektif menurut kakak-kakak sekalian? Oke, jadi sekian pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Agak sedikit putus-putus tapi cukup lumayan tersampaikan ya. Jadi bagaimana memilih majornya? Jadi tadi sudah disampaikan. Mohon untuk dipertegas kembali oleh kakak-kakak bertiga. Apa sih passion apa dasarnya sehingga memilih major itu? Kemudian bagaimana cerita di balik pemilihan major tersebut?
Ya, bisa eh, kakak bertiga, mulai dari Kak Dian mungkin, Kak Wina, kemudian Kak John. Silakan. Kalau saya seperti yang sudah saya bilang tadi waktu itu, jadi saya berkonsultasi dengan dosen S1 tentang kira-kira nanti saya mau lanjut S2 tentang apa ya kira-kira yang bagus, yang mungkin bermanfaat bagi bagi saya juga. Mungkin major ini nih masih belum ada yang terlalu banyak posisinya di daerahnya saya begitu. Di waktu itu akhirnya saya memilih fisika medis biofisika tuh karena memang waktu itu fisika medis belum ada. Jadi kalau saran dari saya adalah bertanya ke orang yang sudah tahu tentang kita punya perkembangan akademik. Jadi kalau dosen atau dosen PA, kayaknya itu sih. Oke, terima kasih Kak Dian. Kak Wina. Oh, oke. Kalau dari saya, ketika saya S2 dulu, untuk memilih major, saya apa namanya identifikasi passion karena waktu itu belum terlalu tahu dunia penelitian seperti apa, belum terlalu banyak baca paper. Passion saya waktu itu tetap di science education tentang pembelajaran IPA. Kemudian ketika S3, apa namanya orientasinya berbeda karena membaca paper, melakukan penelitian, kemudian menemukan gap kira-kira yang masih dibutuhkan di Indonesia saat ini, di bagian mana. Dan saya khususnya saat ini tentang assessment dalam kelas IPA, kelas sains gitu. Kemudian untuk pertanyaan kedua, ketika belajar IELTS atau TOEFL seperti apa? Untuk TOEFL sendiri saat ini ada begitu banyak, apa namanya, begitu banyak sumber di internet, dan apa namanya, eh, mungkin bisa dilihat, eh, kalau TOEFL itu kan ada beberapa yang TOEFL preparation, ada khusus untuk institusi dan sebagainya. Pilih yang bisa kamu gunakan untuk melamar beasiswa. Kemudian untuk IELTS, itu saya sarankan nanti. Nanti juga saya bagi link ya, tapi mungkin ini namanya Cambridge Series. Nah, saya tulis dulu di Cambridge Series. Ini adalah bisa dari, kurang tahu sekarang sudah sampai seri berapa, tapi saya waktu itu pelajari seri 1 sampai seri terakhir. Mungkin seri 18 sekarang. Di dalam situ ada berbagai jenis soal, mulai dari listening, reading, writing, yang bisa dicoba. Tetapi kalau misalnya benar-benar baru mencoba, itu bisa start dari belajar grammar. Menurut saya grammar itu adalah jantungnya bahasa Inggris. Start dari belajar grammar dulu, jangan lanjut ke TOEFL dulu, grammar dulu. Bisa pergi ke Gramedia, beli buku. Ada banyak buku online, tapi saya sarankan sebagai pemula beli buku hard copy. Di situ kamu bisa buat catatan-catatan penting, kasih kalimat-kalimat motivasi dari grammar. Kemudian kalau punya uang lebih, bisa apa namanya, les-les online bisa, kalau yang agak murah itu dalam grup, atau bisa juga les private. Setelah dari grammar lanjut ke TOEFL, belajar TOEFL, kemudian bisa ke IELTS. Tapi mungkin bertahap dulu, jangan langsung ke soal-soalnya. Kemudian itu nanti saya share email saya juga ke Pak Janes kalau yang mau tanya-tanya soal beasiswa secara Ya, private, dengan senang hati saya bagi nanti. Oke. siap. Saya bagian akan menagih janji-janji dari kakak-kakak semua. Saya yang bagian menagih dan saya akan share ke adik-adik sekalian. Terima kasih Kak Wina, Kak Dian sebelumnya. Silakan Pak John. Ya, ada Cindy ya. Sudah Ya, pernah tes bahasa Inggris sebelumnya, entah apapun itu? Belum pernah apa sudah ya? Belum pernah, Pak. TOEFL Ya, juga belum pernah. ya kami di kelas-kelas yang saya bikin juga, kita berusaha untuk tes kemampuan awal kita sejauh mana. Jadi kita mengukur dulu. Oh, saya sebegini misalnya. Oh, saya misalnya baru 400 sekian misalnya. Kemudian nanti kita bikin program untuk gimana untuk sampai target itu. Jadi memang semua itu harus terencana. Tidak, menurut saya juga mungkin sama dengan senior-senior yang sudah bercerita banyak tadi. Kita bikin planning. Jadi tes beasiswa atau kuliah S2 atau kuliah S3 itu tidak bisa tiba-tiba malam mimpi dapat wangsit, orang Jawa bilang, terus tiba-tiba langsung oh mau jalan ya. Jadi kita butuh planning, bahkan planning itu bisa sampai setahun, 2 tahun, bahkan itu 3 tahun. Ya, jadi tidak gampang. Langkah pertama yang saya ini kita harus
uji coba dulu kita kemampuan sudah sampai di mana kalau bahasa Inggris. Kemudian nanti yang lainnya kita bisa ini. Tapi kalau mau kuliah di luar negeri ya prasyarat utamanya ya bahasa Inggris, bahasa asing itu yang kita harus ini. Kemudian kita bikin planning, segala macam itu kita harus buat rencana seperti itu. Jadi nanti ada kelas-kelas seperti itu ya. Nanti kita bikin, nanti kita tes pertama dulu hasilnya gimana, kemudian kita bikin planning lebih jauh. Kemudian nanti kita akan latih soal-soalnya sampai ke wawancara, nanti kita bisa dampingi. Begitu yang saya pernah buat beberapa kali dengan mahasiswa saya. Banyak juga lulus di IPB segala macam ya. Itu karena kita planning dari jauh-jauh hari, itu kuncinya ya. Saya pikir itu saya Pak Janes. Terima kasih Pak John. Jadi Ya, adik Cindy, kita planning itu yang paling utama. Kemudian bagaimana penentuan major, konsultasi, lihat fenomena-fenomena yang ada di sekitar. Kemudian bisa juga konsultasi ke PA untuk dapat insight baru. Kemudian untuk TOEFL tadi sudah disampaikan, nanti akan eh, Pak rangkum, kemudian Pak kirimkan ke grup. Kita nanti buat grup khusus. Kalau ada yang memang tertarik untuk lanjut studi, bisa mulai merencanakan dari sekarang, seperti yang disampaikan Kakak John. Oke, selanjutnya Pak pertanyaan terakhir. Janes, Iya, silakan. apa namanya, untuk LPDP sendiri kalau memang mau dapat beasiswa, untuk LPDP afirmasi sekarang itu dia sudah tidak mewajibkan lagi ya ada skor TOEFL kalau tidak salah. Jadi nanti kalau misalnya kita, yang penting tuh kita siap diri untuk dapat beasiswa LPDP ini. Karena dengan dapat beasiswa LPDP dulu, kalau kita dari daerah afirmasi ini nanti eh, LPDP akan kasih kursus. Kayak tadi Kak Wina bilang beliau 3 bulan di eh, untuk kursus bahasa Inggris ini. Jadi itu benar-benar dia punya pengajar tuh, pengajar-pengajar yang sudah tersertifikasi. Waktu itu saya dapat 6 bulan. 6 bulan karena untuk luar negeri. Jadi dan itu gratis karena kita sudah lulus dari LPDP ini. Jadi yang paling penting mungkin ini, kalau memang berniat ya LPDP kencarkan dulu, baru TOEFL menyusul, dibayar oleh negara gitu. Kalau bisa gratis, kenapa harus, Bang? betul Kakak. Ya, itu adalah Jadi, tagline kita semua. Kalau gratis, kenapa harus bayar? Terima kasih Kak Dian untuk insight barunya. Baik, selanjutnya ini pertanyaan terakhir ya, karena waktu kita juga dibatasi. Kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Tapi pertanyaan terakhir dari adik Rapi. Ini Rapi ya, pengguna Zoom. Ya betul Kak. Pak. Oke, silahkan adik Rapi. Oke, selamat malam semua. Terima kasih untuk kesempatannya. Mohon izin Pak Janes dan kakak-kakak senior semua. Saya perkenalkan, nama saya Rapi dari angkatan 2022 dan tahun ini sudah minggu depan skripsi dan saya sudah sebentar lagi selesai kalau Pak Janes ACC. Nah, di sini saya mau bertanya untuk Kak Puji dan juga Kak Litwina, karena kebetulan kisah hidup dan perjalanan itu mirip dengan saya. Yang pertama Kak Puji, jadi karena bilang fisika itu kan bukan pilihan pertama. Saya juga tidak berniat masuk fisika dan juga saya tertarik karena IPK Kak Puji dan saya itu mirip-mirip begitu. Jadi di antara teman-teman yang lain, saya IPK-nya itu di bawah 3,5 itu. Nah, dan juga tidak jago di fisika juga. Nah, pertanyaan saya, bagaimana bisa kakak yang dari awalnya memang pengen masuk arsitek dan tidak jago di fisika dan dapat nilai D, kemudian bisa mati-matian belajar fisika pas S2 sampai kakak bilang sampai keluar darah, sampai kepalanya tuh lubang di tengah dan sebagainya. Itu bagaimana bisa kayak gitu Kak? Bagaimana bisa membuat disiplin untuk belajar fisika? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, my second question tuh Kak Litwin Tae, saya lihat gelar belakangnya itu kan Master of Arts. Jadi kayak emang waktu LPDP bisa beda variabel ya. Kan di SPD kalau misalnya pendidikan kan biasanya MPD atau Master of Science gitu. Tapi saya pernah kaget aja lihat Master of Arts. Karena selama saya kuliah itu, saya mengikuti kegiatan, I do a lot of activities, itu yang tidak ada kaitan dengan fisika sama sekali. Like sports, kemudian ada di bidang ekonomi. Saya tidak ada kegiatan yang berhubungan dengan fisika. Tidak ada gitu. Jadi untuk saya, apakah saya harus sevariabel untuk ambil S2, atau saya bisa lompat
kira-kira menurut kakak itu apa ya namanya, tantangan yang akan saya hadapi kalau lompat itu seperti apa? Karena saya tidak suka fisika juga. Oke, sekian. Oke, terima kasih Rapi. Tidak suka fisika tapi skripsinya ambil skripsi murni ya, bagus. Bagus. Silakan Kak Puji, Kak Wina, dan juga Kak John jika ingin merespon pertanyaan dari Rapi. Kalau tidak juga tidak apa-apa, kita tutup saja Zoom-nya. Bercanda, silakan Kak Dian dan juga Kak Wina, Baik, terima silakan. kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan yang sangat bagus. Jadi, em, saya saya tuh tidak bisa fisika, itu bukan yang kayak tidak bisa sama sekali ya. Ya bisa, tapi ya begitulah. Sesuai dengan IPK saya 2,7. Terus, tapi di saat saya berkuliah di pendidikan fisika Undanalah, disitulah saya dibentuk. Inilah, itu agar gue bermental baja. Oke. Itu lagu apa ya? Setahu saya lupa nih. Punya akal budi punya. Itu bukan. F SID Keep bukan? Mipa. F Keep Oh, Mipa Mipa. Undana. Ya, jadi disitulah saatnya saya dibentuk dan saya punya teman-teman yang ya kalau bisa dibilang lebih lebih bagus lah dari saya otaknya begitu. Dan kita berelasi di situ. Jadi kuliah bukan hanya kuliah pulang, tapi kita punya teman-teman satu angkatan. Angkatan saya namanya Genesis 07, dan kita juga punya teman-teman yang lebih bisa dari kita. Dari situlah kita tanya-tanya. Jadi agak tahu malu sih sebenarnya untuk kayak kita punya suatu teman yang 3 teman yang punya kos dekat-dekat situ. Jadi kita pergi bermain di situ, masak mie, tapi sekalian kerja tugas. Dan betul-betul itu yang kayak fisika, yang kayak mata kuliah yang susah-susah kayak apa ya? Fismat 1, 2, 3 itu jujur bagi saya tuh jujur susah. Terus tapi ada teman-teman yang lebih bisa. Jadi pertama-pertama saya ikut kopi. Habis itu, nah itu senang mengerti tanya. Jadi ada teman-teman satu angkatan, kakak-kakak juga yang bisa siap untuk membantu. Saya rasa ini apa fenomena kekeluargaan model begini nih, dia selalu ada di KSF. Saya rasa mungkin semoga sampai sekarang masih ada. Dan sampai sekarang juga kita sutamat juga kalau kita pergi di daerah-daerah. Ya, saya tiba-tiba pergi di Atambua, saya kontak saya punya saudara di sana, Kak Ken. Jadi kita sama-sama son bisa. Tapi karena punya teman yang lebih bisa, itulah kita apa saling bantu dan akhirnya bisa tamat. Tamat habis itu eh, waktu saya S2 juga saya belajar mata kuliah fisika murni sampai bukan kepala lobang. Ini apa, rambut rontok. Tolong, kepala lobang ada paku. Bukan. Jadi apa? Saya kontak kakak yang dulu dosen fisika. Dia guru fisika, kakak yang lebih pintar, dan dia dulu mengajar kita. Tapi saya kontak dia dengan secara tidak tahu malunya. Saya bilang, Kak, bisa tolong ajar saya. Jadi yang pertama adalah tidak tahu malu untuk bertanya. Maksudnya tidak tahu malu untuk bertanya, karena memang kayak nekat itu kayak sudahlah terlanjur apa bahasa begini mandi susah kalian. Jadi saya bertanya kepada kakak yang dulu dia asisten dosen, dia mengajar. Jadi saya chat dia di Facebook, Kak ini susah nih, bisa tolong ajar. Jadi apa lihat Facebook dia jelaskan, habis itu jadi ya dengan sonde tahu malu itu akhirnya bisa lulus. Walaupun memang lulus di IPK bukan yang sampai 3,5, jadi waktu S2 tuh IPK 3,4. Tapi yang penting lulus begitu. Pas kuliah sekarang juga gitu. Kuliah sekarang juga eh, kayak di kampus ini juga penuh dengan orang yang sangat bersaing karena ini kampus nomor 1 di Korea yang juga dimana orang yang juga gila belajar. Tapi karena apa son tahu malunya, saya harus tanya orang ini kemana nih? Ini bahasa Inggris kemana? Bosong ada bisa ada usul untuk saya belajar nih dari mana startnya? Soalnya saya dari tidak tahu apa-apa nih. Dan dengan bertanya itulah, dengan memanfaatkan teman angkatan itulah, ketemu bisa berhasil. Jadi saat berhasil juga kita berbicara di sini juga karena sebagai rasa terima kasih karena ada banyak orang yang bantu kita
gitu. Terima Makasih. kasih Kak Dian. Selanjutnya Kak Wina, silakan. Iya, sepertinya sudah dijawab oleh Kak Didon ya. Saya tambahkan sedikit saja. Rapi tadi yang tanya Rapi. Rapi tadi sudah banyak ikut kegiatan ya. Itu sesuatu yang positif, baik sekali nanti untuk portofolio itu menjadi modal yang sangat bagus untuk melamar beasiswa dan short courses. By the way, saya sudah share short courses beberapa link di ini, tapi nanti saya share lagi untuk dimasukkan ke rangkuman. Nah, kebetulan saya linear, S1 pendidikan fisika, S2-nya pendidikan sains, dan S3 juga pendidikan sains. Jadi tidak mengalami apa namanya lintas ilmu yang cukup ekstrim dalam tanda kutip. Jadi masih linear. Kemudian terkait gelar Master of Arts, kalau di Inggris itu tergantung apa namanya, tergantung fokus tadinya. Kalau Master of Arts itu diberikan kepada mereka yang fokus ke filosofinya, filosofi sainsnya seperti apa. Kalau misalnya lebih tentang praktikal itu MSc, Master of Science. Kalau saya Master of Arts. Kemudian kalau yang saya lihat di UK saat ini, mereka menitik beratkan pada interdisciplinary. Jadi kita tidak fokus pada sains itu sendiri, tetapi saya belajar sains dikaitkan dengan policy documents-nya. Kenapa Indonesia saat ini ada TKA, kenapa ada ANBK, apa hidden kurikulum yang pengetahuan knowledge yang diunggulkan itu seperti apa. Jadi ketika kita belajar fisika bukan hanya pendidikan fisika saja, tapi semakin kita belajar banyak hal itu kita naik tangga dan horizon kita atau cara kita melihat itu semakin lebih komprehensif. Jadi kalau misalnya tertarik ke UK itu interdisiplinerinya itu lebih ditekankan. Bahkan ada apa namanya? Ada course yang fisika dan bisnis. Nah, jadi everything is possible di era digital saat ini. Saya rasa seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Kak Wina. Kak John mungkin ada tambahan? Oh ya, saya tambahkan sedikit. Ya. Saya juga mulai tidak linear di S3 saya itu teknologi pembelajaran, khusus tentang data science dalam pendidikan. Jadi saya struggle untuk belajar pemrograman, terlebih di S3 ini saya dalami tentang Python. Nah, ini saya belajar dari mungkin semester 1 saya ambil course juga. Saya bayar course di di web-web yang menyediakan itu, saya belajar. Ya memang saya punya dasar ketika S2 itu saya belajar tentang Java. Jadi bahasa pemrograman ya. Itu menurut saya juga penting kalau kalian mau ke tab misalnya ya. Nah, itu hal-hal itu perlu dipersiapkan sehingga tidak masuk dan jadi hal yang bikin akhirnya saya tidak bisa saya tidak bisa bertahan atau tidak. Jadi kuncinya itu belajar sekeras mungkin. Saya S3 ini saya belajar Python dengan sangat-sangat keras. Kalau Kak Puji tadi bilang sampai rambut-rambut ini, saya itu hampir setiap malam itu di coffee shop di di Malang ini kan banyak sekali kafe. Itu tidak puas di kamar, di ruang kerja, saya harus cari situasi baru, saya ke coffee shop sampai pagi. Jadi saya belajar Python, belajar tentang data mining software, segala macam itu yang mana itu juga penting dalam pendidikan sekarang. Ya, seperti itu ya. Jadi ya bagaimanapun semuanya itu pasti sulit. Jadi kita harus belajar untuk tahan banting loh. Oke. Pak Janes seperti itu sih. Terima kasih Pak John. Sebelumnya ada Ibu Wina dan juga ada Ibu Puji. Terima kasih sekali lagi. Baik, sudah cukup terpuaskan ya adik Rapi dan juga sebelumnya ada adik Cindy, ada kakak Ida dan juga kakak Kenso. Baik, terima kasih sekali lagi untuk tiga orang alumni yang luar biasa sudah mau berbagi cerita sekaligus menginspirasi. Terima kasih sekali sudah mau memberikan waktunya untuk kita kurang lebih hampir 2 jam. Ya, sedikit lagi, kurang lebih 10 menit lagi kita pas 2 jam sejak jam 6 sore tadi. Tentu saja sangat menginspirasi bagi adik-adik sekalian. Selanjutnya akan ditindaklanjuti, kita akan
buat teknisnya mungkin seperti apa, kita akan konsultasi lagi dengan Kakak John maupun Kakak Wina dan juga Kakak Puji seperti apa prosesnya untuk supaya kita bisa buat satu klub, satu grup untuk mempersiapkan adik-adik kita yang mau studi lanjut. Oke, mungkin ada closing statement dari Kak Puji, Kak Wina, dan juga Kak John, silahkan. Tetap semangat, jangan menyerah. Terima kasih Kak Wina. Tetap semangat, jangan menyerah. Kalau Rapi tadi itu tetap menyerah, jangan semangat. Ya, oke. Kemudian Kak Puji, silahkan. Em, tadi kayaknya pas aku suka tahu sih tadi kalau misalnya ada satu pintu yang tertutup jangan lihat dan bersedih di pintu itu, tapi lihat dua tiga pintu yang lain. Kalau ada pintu jendela. Terus jangan jangan melihat dari nilai-nilai yang sudah gagal itu, tapi tetaplah maju, tahu malu, tetap maju dan kita akan menjadi lebih baik. Terima Hidup kasih Kak PSS. Puji. Sekarang sudah tidak KSF lagi Kak. Sudah HMP Pen- Fisika. Yang mana? HMP. Sudah HMP tidak ya. KSF lagi. Oh, sebenarnya KS. Kasih. Oke. Sudah jadi Baik, kenangan. jadi kenangan. Tapi KSF selalu ada di hati. Itu. Masih. Selanjutnya, Kak John, silahkan. Mungkin saya punya lebih praktikal ya. Jangan terlalu gunakan AI ya. Ya, Usahakan ketegangan kognitif tetap ada di kepala kita. Dia kita jadikan partner aja. Itu aja. Jangan siap. Terima gantung. kasih. Yep. Terima kasih Kak John, Kak Wina, dan juga Kak Dian. Ada banyak kalimat motivasi, banyak sekali yang bisa menginspirasi. Semoga adik-adik habis ini yang paling utama bikin dulu perancangan, kemudian harus ada progres, dicatat, mau kerja apa hari ini, besok, minggu depan, ada progres yang terus dievaluasi, pasti akan berhasil. Kalau satu pintu tertutup, ada pintu yang lain. Kalau tidak ada pintu, jendela ada. Terima kasih sekali lagi untuk kakak-kakak semua. Terima kasih untuk kakak-kakak alumni yang juga hadir malam ini. Kita akan ketemu di episode 2. Episode 2 nanti temanya seperti apa, ceritanya tentang apa nanti kita akan bagikan. Nanti Pak Maksi akan menghubungi kakak-kakak semua dalam tema yang berbeda-beda untuk bisa memberikan inspirasi bagi adik-adik. Terima kasih sekali lagi kepada 3 orang alumni, Kak Puji, Kak Litwin, dan juga Kak John. Terima kasih Pak Maksi yang sudah menjadi orang di belakang layar dari kegiatan ini. Terima kasih untuk Kak Ida, Kak Ken, dan semua kakak-kakak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Adik-adik semua, jangan patah semangat. Gagal satu kali, coba lagi. Ya, jangan hari ini tidak bisa urus transkrip, sudah menyerah. Besok tidak datang lagi. Besok pagi, Pak tunggu jam 8 di kampus. Di depan Pak Ito, tunjukkan muka kalian. Siapa? Siap, oke. Terima kasih. Banyak Maka semuanya. dengan berakhirnya semua kegiatan, saya ucapkan Foto sekali lagi bareng terima dulu. kasih. Tuhan memberkati, sukses selalu. Pak Foto John bareng yang dulu akan ketemu. Taruh di akan Instagram. ujian, Kak Dian, Kak Wina. Oh, ada Pak Ansor. Selamat malam Pak Ansor. Kak Ya, Janes, Pak, ketemu foto bareng dong. oh Mau iya, taruh di Instagram biasa. ya siap. Adik-adik semua, silakan open cam supaya kita bisa foto bersama. Oke. Oh, ada Ibu Merlin. Wah, banyak sekali. Ada Kak Etni. Aduh, ini juga teman angkatan saya. Mungkin Kedua, Pak Maksi bisa bisa capture screen untuk kita.